Mendapatkan ancaman dari Presiden Amerika Serikat, delegasi Iran walk out dari KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir. Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas saat melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Arachi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan. J.D. Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya. Meski diwarnai aksi walk out, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk tinggi yang akan mengawasi proses mediasi. Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss. Seperti itu hengkangnya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dari pertemuan damai disinyalir karena pernyataan pihak Amerika Serikat yang terkadang di luar dugaan. Meski begitu perundingan pada akhirnya berjalan dan rasa optimisme akan perdamaian muncul. Dan berikut adalah pernyataan pakar politik Timur Tengah Nasir Tamara dalam program iNews Sore beberapa saat lalu. Dan para perunding itu kayaknya yakin bahwa perundingan ini akan berlangsung meskipun ada sedikit kesalahpahaman, ada sedikit rasa kesal rakyat Iran, pemerintah Iran karena pernyataan-pernyataan Presiden Trump yang kerap kali di luar dugaan. Karena beliau orangnya langsung kan, dan dikenalkan Presiden Trump ini di dalam biografinya Trump in White House bahwa dia itu gampang marah. Dan salah satu kekuatannya itu adalah membuat musuh itu takut. Jadi caranya itu memerintah dengan melahirkan sistem fear, rasa takut bagi musuh-musuhnya. Dan kalau apa yang ingin disapanya tidak didapatkan oleh Presiden Trump, maka dia akan marah. Dan marah itu marah sekali. Sehingga dipakai istilah di Amerika Serikat itu fury. Itu marah sekali. Dan berikutnya perundingan ini akan terus berjalan karena apa? Karena juga pihak Israel sudah mulai mengendurkan tekanannya terhadap Lebanon. Serangan-serangan itu sudah dikurangi. Yang diinginkan oleh Israel bahwa tidak terjadi serangan balik dari pasukan Lebanon dan Hezbollah. Dan kalaupun mereka akan menyerang, ada garis kuning imajiner gitu ya. Dan garis kuning di balik di pihak selatan itu yang nggak boleh dilintasi oleh mereka. Baik, jadi sempat tersinggung, namun kembali optimis ya Pak Nasir. Nah, kembali delegasi optimis ya, karena dunia ini kan begitu Trump mengancam itu kan langsung aja harga minyak naik lagi kan, langsung naik. Jadi ya seluruh dunia itu menginginin supaya terjadi perdamaian.
Trump sendiri dalam membuat keputusan untuk menandatangani perjanjian kan itu dilakukan di Istana Versailles di Paris kan, sesudah meeting G7 negara-negara yang paling kaya di dunia, negara-negara yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Dan di situ dia berjanji bahwa harga minyak akan diusahakan supaya kembali lagi ke normal seperti sebelum perang yang dimulai 28 Februari yang lalu. Dan ini jadi dia tidak sendiri, tekanan dari para sekutunya Trump sangat kuat karena mereka merasa mendapat kesulitan yang luar biasa apabila harga minyak naik. Industri akan berhenti dan rakyat-rakyat akan berdemonstrasi, lalu harga minyak untuk kendaraan dan industri, untuk makanan, semuanya naik. Jadi tidak ada yang diuntungkan apabila perang ini berlangsung terus, kecuali mereka yang membuat senjata dan para pedagang minyak, spekulan lah gitu. Mereka yang diuntungkan adalah dua pihak ini. Nah, selain Walkout, Pak Nasir, delegasi Iran ini kan juga sempat menolak nih untuk tampil di depan umum bersama delegasi Amerika Serikat. Apa makna politik di balik hal tersebut, Pak Nasir? Begini, mereka itu tanggal 21 Maret yang lalu kan itu dibunuh oleh bom-bomnya Israel dan Amerika Serikat kan. Jadi sampai sekarang pun pemimpin tertinggi mereka masih bersembunyi kan. Dan para delegasi ini kan adalah salah satunya ketua DPR-nya dan menteri luar negerinya dan ada dari bagian keamanan. Mereka setiap saat itu bisa menjadi sasaran dari musuh-musuh mereka karena dengan bersalaman maka mereka mungkin aja ada alat-alat pengintai yang bisa disusupkan ke tubuh mereka yang disalami, dan ada mungkin kamera, ada segala macam satelit yang bisa memindai sehingga tahu di mana mereka tinggal, pola mereka bergerak, pola mereka tidur, pola mereka makan. Jadi untuk alasan keamanan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, di tengah perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, serangkaian serangan udara militer Israel kembali menghantam kawasan permukiman di kota Gaza. Serangan Israel dilaporkan menyasar lokasi padat penduduk dan memicu kepanikan. Menurut warga, setelah ledakan pertama, warga dan tim medis segera berdatangan ke lokasi untuk menolong korban. Naas serangan kedua kembali menghantam area tersebut saat proses masih berlangsung. Serangan yang menargetkan kendaraan warga ini menimbulkan korban luka dan jiwa, meski jumlahnya belum bisa dikonfirmasi. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina memperkirakan pembersihan jalur Gaza dari puing-puing pasca serangan Israel memakan waktu hingga 15 tahun. Seperti inilah kehancuran yang terjadi di Gaza, Palestina. Diperlukan waktu hingga 15 tahun untuk membersihkan sekitar 40 juta ton puing-puing perang di Gaza. Pemindahan puing-puing perang di Gaza membutuhkan lebih dari 100 truk dan menelan biaya 8 triliun rupiah. Sekitar 50.000 bom telah dijatuhkan di Gaza oleh pesawat tempur Israel sejak 7 Oktober lalu. Hampir 39.000 warga Palestina yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak tewas dan lebih dari 89.000 orang luka-luka. Lebih dari 9 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan air, maksud kami makanan, air bersih, dan obat-obatan. Anak-anak Gaza saat ini menghadapi perjuangan ekstrim setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Di tengah rusaknya rumah mereka, anak-anak Gaza dipaksa mencari air di bawah jerigen. Di
bawah teriknya matahari dan tingginya suhu di Gaza, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka mengejar truk air, mengambil air bersih dari tangki dengan sejumlah wadah yang dibawa. Pemandangan ini terjadi setiap hari di Gaza. Mereka harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih dan bertahan hidup. UNICEF bahkan melaporkan sekitar 1,1 juta anak Gaza kesulitan untuk mengakses air bersih setiap harinya. Sementara itu di Khan Yunis, Gaza, seorang anak Palestina berusia 8 tahun tewas dalam serangan drone Israel. Ia tewas saat sedang mengunjungi kakeknya. Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza, menargetkan pemukiman. Data menyebutkan setidaknya 1 anak terbunuh setiap harinya di Gaza akibat serangan Zionis Israel.